kalian berada, kapanpun kalian berada. Apa kabar semua? Ini adalah YouTube pertamanya, episode perdananya untuk Suddenly Goes. Di sini gue dengan Arka dan gue sama Gue Adit. teman gue yang buat gue sih gokil ya. Jadi dia Lu udah tahun lalu berarti Iya. lu ngikutin 2 kali event Audax ya, Iya. Audax Solo sama Kediri. Iya. Finish kan? Yang satu finish, yang satu DNF. Itu DNF. Nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa. yang finish itu under COT dong. Oh iya dong. Woi. Iya dong. Luar biasa. Masa Enggak, lu punya teman kayak gini. Masa enggak? Gua aja nggak mampu. Gimana Wujud? Coba boleh diceritain gimana sih pengalaman lu ikut Audax? Buat teman-teman juga kan bisa yang belum tahu atau belum pernah ikutan Audax, sama sih kita juga belum pernah ikutan Audax, nah makanya gimana Wujud ini pengalamannya ikutin Audax? Jadi kan kebetulan kemarin itu gue ikut Audax itu pas tuh 2 minggu sebelumnya emang lagi sibuk sama agak sakit. Terus dari Kamis tuh gue diare. Itu paling enak pas lagi goes. Enteng. Kalau diare, enteng. Jadi pengen cepet-cepet kan, nyari cepet mana nih, kamar mandi. Oh. Terus habis itu pokoknya udah deg-degan lah, yang namanya udah jarang latihan kan 2 minggu. Jadi di mindset itu mikirnya dari pokoknya gue yang penting nyampe aja. Kalau Audax itu kan mereka nggak, yang penting COT, nggak nyari juara kan. Ya, Jadi betul. pressure-nya itu sebenarnya bukan dari menang atau kalahnya, tapi ya dari kita sendiri tuh finishnya sampai COT atau enggaknya itu yang Dan akhirnya lo finish under COT di Audax Solo. Iya. Itu selama perjalanan Audax Solo 200, menurut lo pas di kilometer berapa Yang tantangannya terberat? Biasanya Audax itu ngepranknya ya. Nah, bahasa ngepranknya. Itu biasanya lurus terus dibikin capek. Oke. Oke, dibikin jenuh. Dibikin jenuh kan, Iya. kayak lurus terus ini kapan nyampe ininya kan. Nah, Ngeliat GPS tuh nggak nyampe tuh. Pas mulai tanjakan itu dia. nah, itu di kilometer berapa? Oke, Di itu Solo. 40-an kayaknya udah mulai. Di KM 40 udah mulai Iya. dikasih nanjak-nanjak ya. Iya. Oh itu nanjaknya tuh bukan kayak set itu enggak. Oh, bukan rolling. Bukan rolling. Bukan Langsung. rolling. Awalnya bukan rolling. Langsung gitu. Langsung zep. Wah. Pokoknya kalau ada kamera, udah deh, itu pasti ada tanjakan di situ. Oh, oke. Nah, iya, itu dulu ya. Jadi dikasih tahu Hati-hati itu. kalau udah ada kameramen nih, udah berhenti motor kameramen, udah deh, situ tuh titik start untuk perjuangan. Nah, dari situ langsung terus nanjak. Nah ya, kebetulan Solo itu kan ada banyak rollingnya, kiri kanannya sawah. Kan beda kalau misalnya kita biasanya di Bogor kan mungkin rasanya kayak naik terus tapi pelan-pelan. Jadi kayak rasanya tuh ya udah terus aja. Kalau di Solo tuh ibaratnya lo naiknya banyak terus dikasih enak dikit, Naik dan naik lagi. Oke. Itu yang Tapi apa nih? yang gue denger kalau Audax Solo tuh kemarin pemandangannya Oh iya, beda ya. pemandangannya bagus banget. Bagus lah ya. Di CP kedua ya pas jam makan siang itu kita di danau apa namanya? Itu jadi ya banyak lah yang nyari makan atau nyari apa kan. Oke. Jadi sekitaran danau nya itu emang dikasih pemandangan bagus banget. Jadi pas banget di CP2 itu juga langsung Ada makan siang. makan. Ada berapa cewek? Kemarin tuh ada 3, 4 CP. 4 CP, 2 Berarti 4 CP. CP2 lu dapat di jam 12. Iya, CP3 di jam sekitar jam 3 kayaknya. jam 3. Jadi kalau gue itu targetnya kan biasanya ada CP tuh dibagi-bagi kan sampai finish mungkin CP 5 atau CP 4. Itu pokoknya gampangnya dibagi aja itu. Secepat-cepatnya minimal misalkan dari 4 CP, CP2 itu pokoknya jam 12 lah harus bisa nyampe. Oke. Iya, jadi kayak ditargetin aja. Karena kebetulan kan kalau dari ngeliat kilometer kurang lebih lah per 50 sampai 200 kilo kan. Ya, Iya, per iya. tiap CP-nya ya. Iya. CP-nya. Jadi ya targetnya sih kayak gitu aja. Nah, akhirnya lu finish di jam Maghrib. maghrib. Iya. Tapi masih under CP ya. Itu karena kebetulan karena pas startnya itu kan di hotel dan jalannya hotel itu sempit, jadi emang pada banyak yang telat. Jadi jam 6 tuh baru pada jalan. Oke, berarti lu start jam 6. Iya. Start jam 6, finish jam 6. Iya. 12 jam berarti ya. Luar 200 biasa. kilometer.
200 km 12 jam. 4 checkpoint Elevasi elevasi Masih berapa? 1.500 kan? 1.500. lu biasa 5.000 ya? 5.000 Baru mau ikut. 5.000 bayar toilet. Mahal juga bayar toilet. Naik turun kan, naik turun ya. Nah setelah itu terakhir ikutan lu Audax Kediri. Iya. Itu karena gua kepedean. Sepedanya berapa? Sebentar, Kediri itu berapa jauh? 200 juga. 200 Sama, juga. 200. Tapi ibaratnya elevasinya itu nggak separah di Solo sebenarnya. Oh gitu ya? Cuman Lebih ya, parah. Iya. Jawa Timur, Fred. Jawa Timur, aduh. Hebat sih. Timur emang mataharinya ada 12. Iya. Mataharinya ada Dari 12. ujung ke ujung tuh biru semua. Nggak ada awan sama sekali. Biru semua masuk Biru, iya. Langsung langit. Langsung Oh, langit. langsung langit. Nggak ada Cerah. awan sama sekali. Kira biru apa gitu kan. Oke. Nah, terus lo start jam berapa kalau di Jam 5.20 tuh udah mulai start. 5.20 ya? 5.20 start, oke. Karena kan kebetulan kita nungguin kan, karena sebelum-sebelumnya misalkan yang 400 ya, atau yang lebih itu biasanya duluan. Iya, iya. Baru yang 200 Betul. biasanya jam setengah 6 lah, baru mulai pada start. Dia CLT-nya berapa jam sih? Sama ya? Sama juga. Sama ya? Kalau Audax tuh rata-rata emang sama, cuman ya tergantung dari elevasi sama elevasinya aja sih yang bikin. Berarti kalau semua Audax itu ini, sorry gue belum pernah Audax Oh, iya. sebelumnya. Lu pernah? Belum. Iya, iya. Lu juga kan? Sama. Ya, artinya ya buat teman-teman juga mungkin yang pengen ikut, itu untuk setiap Audax dari setiap kota aturannya sama ya? Begitu kan? Kalau dari aturan tuh rata-rata sama. Rata sama. Yang- Kemudian apa ya, grading, tingkatannya itu. Oh, kalau dari itu biasanya tuh jaraknya yang sama, tapi elevasi itu udah tergantung Beda-beda masing-masing ya? daerah Tergantung gitu. daerah ya. Kadang kalau misalkan Solo mungkin agak tinggi, kalau Kediri kemarin banyak lurus-lurusnya, jadi nggak terlalu tinggi elevasinya. Dan lo kenapa deh di situ? Kebetulan karena cuaca Panas. ya, Salju itu kan. Oh, kalau iya, panas, udah. banyak salju itu. dingin banget, dingin banget. Jadi lo Jadi ya sama seperti Audax sebelumnya, dibikin capek dulu, dibikin bosan dulu. Bikin badan, oke. Baru abis itu mulai belok ke kanan, mulai itu tanjakannya sedikit-sedikit. Terus habis itu mulai deh panasnya. Panasnya ya? Iya, panasnya bikin. Lu di DNS-nya di kilometer sudah nyampe CP berapa? Sudah ngelewatin CP berapa tuh? Udah CP1. Sudah ngelewatin CP 1 menjelang CP 2. Iya, bener CP2. Berarti antara kilometer 70 Ya. 70 gitu ya. Kayaknya kalau di kilometer 60, kalau misalnya di Kediri itu mulai naik-naik. Jadi mulai situ tuh yang antara hidup dan mati. Panasnya itu Kediri, Anton. Tapi lo nggak kapok kan? Hah? Mau nyoba lagi nggak? Oh, justru makin Makin ya. penasaran. Makin penasaran. Nah, apa? 2023 banyak agenda. Banyak apa ya? Termasuk di Bogor. Bogor lu pasti dong. Bogor pasti. Secara kita orang Bogor. Iya dong. kan? Dan kita Anak pasti. lokal. Iya, kita Anak lokal lah. Masa nggak? sih? Iya. Masa nggak ikut? Gua berharap sih elevasinya 5.000 Nah. Bogor. Iyalah, minimal lah. Tapi selain yang Bogor ini, mana kota mana yang pengen lu banget nih di 2003 dan lu targetin gua harus finish under CLT. Wah, pokoknya supaya dapat pride-nya di situ. Yang mana yang lu targetin di 2023? Karena kebetulan tahun lalu pengen liburan, sekalian liburan. Asik. Terus tahun ini kebetulan ada, pengennya sih kalau ada di situ ke Bali. Audax Bali. Audax ini, Bali. ya. Sekalian, jadi Bareng. sekalian Bareng. jalan-jalan. Iya. Bareng. Jadi kerennya Audax. Oh, nebeng. Maksudnya lu nya udah gue jalan-jalan. Jadi ya kerennya Audax itu, jadi kita nggak tahu nih kotanya di mana-mana aja. Mungkin kita biasa liburan ya, liburan kan kota-kota besar dulu. Audax itu bagusnya dia ngasih jalur yang ternyata tuh keren banget jalan-jalan. Kayak Solo Biasanya kemarin kan kita boro-boro. Panitia Audax keren banget. Nah, yang menarik nih, Ren, jadi Om Ucup ini ikutan Audax itu dia pakai sepeda 26
Mana sepeda lu? Mantap. Ini masih settingan yang terakhir. Ya, Audax ya? kurang lebih Nah, tidak pernah berubah. Gitu ya, Pak. Nomor Audaxnya. Kediri 2152. Ini kalau dari namanya Diamond Man Travers, awalnya ini karena dapat warisan Warisan dari bokap. Karena dulu bokap sekolah di luar, terus di dalam. Hah? Oh, sekolah Di alam. luar. Salah. Dijawab Sekolah di luar negeri, Nah, terus dapat rezeki bisa bawa barang-barang semuanya, wih, bawalah ini. harta karun. harta karun. Ini dulu mikirnya ya boro-boro harta karun. Benar. Dulu pakainya ini sebelum jadi kayak gini nih masih standar ting-ting itu pakai sampai ke kampus itu 4 tahun 5 tahun yang lalu itu mungkin cepu lah cepu Bentar, ya. bentar. Berarti 4-5 tahun yang lalu ini sudah bersepeda pakai ini ya? Iya dong. Luar biasa. Jadi ngampus atau apa sesekali pakai sepeda itu. Hmm. Baru tuh pas pandemi covid mulai racun-racun make up dari Iya. sepeda itu yang bikin Berkalceran juga. berkalceran tuh tiba-tiba kan yang tadinya culun kan yang satunya di gudang tiba-tiba jadi anak culture. Wih. Ini warna asli ya? Warna asli. Warna asli ya? Jadi kayak ruby-ruby gitu. Di Solo. Bisa. Dan coba lo ceritain gimana lo pengalaman lo ikutan Audax 200 kilo, terutama yang Solo, terus lo finish pakai sepeda Diamond Bag ini. Ini kan besi kan, lumayan berat ya kan? Karena ya ada ceritanya yang bikin gua. Oh iya itu, historinya itu yang paling History. ya kan? Keren kalau mau Ucup. Cuk, ini setting terbaik lu berarti ya sampai sejauh ini? Oh iya. Atau masih mau di upgrade lagi untuk settingannya? Kalau untuk sepeda ini sudah. Udah. Oke. Udah Lagi nyaman. ngebangun lagi kan? Hah? Lagi ngebangun lagi kan? Buat Iya. balas dendam yang DMF Oh kemarin iya. ya. Oh iya. Nah, Ucup terakhir lo ada saran nggak, atau ada masukan atau emang buat teman-teman Suddenly Friend yang mau ikutan Audax gitu, pengalaman lo berbagi apa tips-tipsnya lah gitu. Kalau tips dari gua antara mesti bareng-bareng. Karena kadang tuh yang Audax yang bikin kita capek tuh sebenarnya karena ngerasa bosan ya. Ya betul. Karena kan yang tadi gua bilang kan rutenya panjang lah atau elevasinya terus nggak ada berhentinya. Itu yang bikin bosan. Nah. Jadi mungkin perlu ada teman-teman kayak berempat, berlima atau lebih yang bisa saling support. Nah, Ya, itu yang sebenarnya bikin seru juga. lebih semangat ya, Iya. lebih semangat. Dan ada yang motoin lu juga demi konten. Demi konten. Oke, terima kasih Suddenly Friend. Tadi kita habis Ucup sharing tentang pengalaman dia ikut Audax Solo dan Kediri ya. Iya. Dan Kediri dan dia juga akan ngikutin sama teman-teman dan yang lain juga akan ngikutin Audax di 2023 ini ya. Ya, Tapi insya kita Allah. di luar Ya. Bogor. ya. Berarti lo Bali ya? Berarti lo Bali. Insya Allah, ada rezeki. Oh, dan rezeki. Oke. Oke lah. Ya, oke, intinya yang penting bukan apa sepedanya, tapi yang penting adalah sepedahannya. Terima kasih semua, Suddenly Friends. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, terus like dan komen channel YouTube dari Bahasa Deli Guys. Thank you.